Shalom pemirsa CBN semua, bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini juga ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati kepada semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menghingapkan kepada kita satu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini sangat menarik, akan memberikan petunjuk kepada kita pada saat kita rindu untuk belajar, untuk mengetahui bagaimana Tuhan akan memberikan kita jalan untuk bertemu dengan Dia. Jadi pada saat kita belajar dari buku ini, maka kita akan mendapatkan pengharapan sejati itu pada saat kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jadi pelajaran kita kali ini terambil dari halaman 159 dengan judul Meninggikan Tugas dan Pekerjaan yang Membosankan. Ayat intinya terambil dalam Roma 12 ayat 8. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk menyimaknya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Ketika kita benar-benar dikuduskan kepada Tuhan, kasih-Nya akan ditinggikan di dalam hati kita oleh iman. Dan kita akan dengan senang hati melakukan tugas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Testimoni to Ministers halaman 399. Baik, pelajaran kita kali ini sangat menarik. Dikatakan bahwa meninggikan tugas, pekerjaan yang membosankan, atau kita harus sungguh-sungguh melakukan tugas kita meskipun pekerjaan yang kita dapatkan itu sangat membosankan karena kita lakukan setiap hari sehingga kita merasa bosan. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh meskipun itu membosankan. Seperti dalam ayat inti mengatakan, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Atau apa yang kita seringkali lakukan dengan membagi-bagi apa yang kita miliki, maka kita harus lakukan itu dengan hati yang ikhlas. Dan juga dikatakan bahwa siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Jadi pemimpin itu adalah contoh kita untuk melihatnya. Karena dengan kerajinan yang dia miliki, dia lakukan supaya semua yang dia pimpin itu dapat bisa mengikutinya. Di sini juga dikatakan bahwa siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi orang yang bermurah hati, maka dia harus lakukan itu dengan sukacita di dalam hatinya. Sukacita yang selalu dia berikan kepada orang supaya orang dapat melihat akan kemurahan itu di dalam kehidupannya. Ketika kita benar-benar dikuduskan kepada Tuhan, atau kita sudah sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan, kasih-Nya akan tinggal di dalam hati kita oleh iman, atau iman kita akan bertumbuh karena kesungguh-sungguhan kita di dalam Tuhan, sehingga kita memiliki kekudusan itu, sehingga kekudusan hati kita itu menjadi iman yang teguh yang kita miliki. Dan kita akan senang hati melakukan tugas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan itu kita harus lakukan dengan senang hati, karena pada saat kita melakukan tugas kita dengan senang hati, maka itu yang dikehendaki oleh Tuhan, atau itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang pelajaran kita berikan kali ini. Pelayanan sejati mengaitkan antara hamba Tuhan yang terendah dan hambanya yang tertinggi dalam pengadilan surga. Amanat kepada orang muda halaman 87. Baik, dalam buku Amanat kepada Orang Muda ini kembali lagi memberikan teguran kepada kita, hamba-hamba yang mengatakan bahwa hamba yang setia kepada Tuhan. Dikatakan di sini bahwa pelayanan yang sejati mengaitkan antara hamba Tuhan yang terendah dan hambanya yang tertinggi di dalam pengadilan surga. Jadi hamba Tuhan itu tidak ada yang berbeda pekerjaannya, tetapi semuanya sama demi untuk membuat orang-orang melihat bahwa
Tuhan itu memiliki kesetiaan yang sangat besar untuk kehidupan masing-masing kita. Jadi kita memiliki pelayanan yang sama, yaitu pelayanan yang sejati yang mengaitkan antara hamba yang terendah dan hamba yang tertinggi. Jadi tidak ada bedanya hamba yang terendah dan hamba yang tertinggi di dalam pelayanan. Semuanya sama. Yang harus kita lakukan adalah melakukan tugas kita, meskipun tugas kita itu sangat membosankan. Walaupun tampaknya pekerjaan Anda membosankan, Anda dapat meninggikannya dengan cara mengerjakannya. Lakukanlah itu seperti kepada Tuhan, lakukanlah dengan senang hati dan dengan bermartabat surga. Adalah prinsip-prinsip yang mulia untuk menjalankan tugas membuat sepenuhnya berterima kasih kepada Tuhan. Amanat kepada orang muda, halaman 86 dan 87. Kembali lagi kita diingatkan bahwa walaupun tampaknya pekerjaan kita sangat membosankan, tetapi kita harus meninggikan pekerjaan kita dengan cara kita harus mengerjakannya. Jadi pekerjaan yang kita lihat di hadapan kita itu adalah pekerjaan yang harus kita lakukan. Karena pada saat tangan kita menyentuh akan pekerjaan itu, maka kita harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena semua itu untuk memberitahukan kita bahwa kita lakukan sesuatu yang sungguh-sungguh, berarti kita sedang belajar untuk setia kepada Tuhan. Lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Jadi kita kembali lagi diingatkan bahwa pekerjaan kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri dan juga bukan hanya untuk Tuhan, tetapi kita lakukan untuk Tuhan, untuk membentuk iman kita. Pada saat kita lakukan itu, apakah kita melakukannya dengan senang hati atau melakukannya dengan penuh sungguh-sungguh itu atau tidak. Karena pada saat kita melakukan sungguh-sungguh, berarti kita sedang pelajari bahwa kita harus setia untuk melakukan kerja ini. Pada saat kita setia, kita akan memiliki iman datang daripada Tuhan. Lakukanlah dengan senang hati dan dengan bermartabat surga. Jadi kita diberitahukan lagi bahwa kita harus melakukan pekerjaan itu dengan senang hati. Tidak ada rasa menggerutu atau mengeluh, tetapi kita harus melakukannya dengan senang hati dan bermartabat surga. Karena pada saat kita melakukannya dengan senang hati dan bermartabat surga, maka kita tidak akan merasakan kebosanan, tetapi kita ingin untuk memiliki pekerjaan yang lebih lagi untuk kita lakukan. Adalah prinsip-prinsip yang mulia untuk menjalankan tugas, membuat sepenuhnya berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kita harus memiliki prinsip yang mulia yang datang dari Tuhan, sehingga pada saat kita menjalankan tugas kita, itu membuat kita sepenuhnya berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kesetiaan kepada Tuhan. Kita ingat bahwa belajar untuk setia sangat sulit karena seringkali kita ingin untuk mengikuti akan pemanjaan diri kita sehingga kita tidak setia dalam melakukan pekerjaan kita, sehingga kita merasa bosan. Tetapi kembali lagi pelajaran kali ini katakan bahwa pekerjaan yang ada di depan mata kita adalah pekerjaan yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena kita lakukannya itu seperti kita lakukan kepada Tuhan, sehingga kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu akan memberikan kita iman yang teguh lagi. Kita harus menabur di tepi segala air, menjaga jiwa kita dalam kasih Tuhan, bekerja sepanjang siang hari dan menggunakan sarana yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan tugas apapun yang akan datang. Apapun yang tangan kita temui untuk dilakukan, kita harus melakukannya dengan sukacita. Pengorbanan apapun yang harus kita lakukan, kita harus melakukannya dengan sukacita. Testimoni to Minister, halaman 423. Baik, pelajaran kita memberitahukan kita kembali lagi bahwa kita harus menabur di tepi segala air, dan juga kita harus menjaga jiwa kita di dalam kasih Tuhan. Kita harus bekerja sepanjang siang hari menggunakan sarana yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan tugas apapun yang akan datang. Jadi setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, maka itu pun yang kita tuai. Sehingga kita diajarkan kepada
kita diajarkan lagi bahwa kita harus menjaga jiwa kita dengan kasih Tuhan, atau kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Itu sedang kita menjaga akan jiwa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kita harus bekerja sepanjang siang hari dan menggunakan sarana yang telah Tuhan berikan kepada kehidupan kita itu untuk melakukan tugas apapun yang datang dengan kesungguh-sungguhan kita. Tidak ada rasa bosan, tetapi kita melakukannya dengan semangat yang membuat diri kita ini bergembira, bukan seperti tulang yang kering yang tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi kita harus melakukan dengan semangat yang membuat kita bergembira hidup dengan Tuhan. Jadi akhir pelajaran kita juga mengatakan bahwa apapun yang kita temui untuk kita lakukan, atau apapun yang ada di depan kita untuk kita lakukan, maka kita harus melakukannya dengan sukacita, atau kita harus melakukannya dengan rasa kegembiraan. Pengorbanan apapun yang harus kita lakukan, kita harus melakukannya dengan sukacita. Jadi pada saat kita ingin untuk mengorbankan sesuatu, maka kita harus lakukan itu dengan sukacita. Karena pada saat kita mengorbankan itu dengan sukacita, maka orang akan melihat bahwa pengorbanan yang kita berikan itu pengorbanan yang kita tidak memiliki rasa ingin untuk mendapatkan imbalan balik, tetapi kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi pelajaran kita kali ini sangat menarik untuk kita pelajari, di mana kita harus meninggikan tugas kita dan pekerjaan yang membosankan itu kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga itu membuat hidup kita lebih mengetahui bahwa kasih Tuhan itu sangat ajaib di dalam kehidupan kita, sehingga semua yang diizinkan di dalam kehidupan kita, maka kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Seperti di dalam buku ini dikatakan bahwa kita harus bersinar untuk menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Begitupun di dalam pelajaran ini dikatakan bahwa kita harus mengerjakan sesuatu pekerjaan yang membosankan sekaligus kita harus lakukan, karena kita harus percaya bahwa itu kita lakukan untuk nama Tuhan. Jadi kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh untuk membuat hidup kita lebih setia, sehingga kita mendapatkan iman yang teguh itu yang datangnya daripada Tuhan. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.